Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari NIM 19 063 11085. Di video ini saya akan membahas rangkaian digital yang sudah saya buat sebelumnya. Berikut rangkaian yang sudah saya buat. Nah, rangkaian jam digital ini dirangkai menggunakan komponen-komponen yang sangat sederhana. Dan rangkaian jam digital ini menggunakan opsi 24 jam. Jadi nanti jam ini jika dijalankan akan dimulai dari angka 0000 sampai ke 24.00. Nah, seperti ini. Rangkaian jam digital ini terdiri dari komponen-komponen yang sangat sederhana. Dan rangkaian jam ini menggunakan opsi 24 jam. Nah, komponen-komponen apa saja yang digunakan untuk merangkai rangkaian jam digital ini? Jam digital ini menggunakan komponen yang pertama yaitu IC 74192. Berikutnya ada 7 segmen binary code desimal. Terus ada IC gerbang logika N yaitu IC 7408. Dan ada komponen clock, terus ada switch, ada power supply, ada ground. Nah, itu saja komponen yang tersusun untuk merangkai rangkaian digital ini. Berikutnya saya akan menjelaskan cara kerja utama, fungsi utama dari komponen semua yang ada di rangkaian digital ini. Yang pertama yaitu IC 74192. IC 74192 ini digunakan adalah IC untuk counter up. Jadi ini digunakan untuk membuat rangkaian counter up. Nah, yang kedua, 7 segmen binary code desimal ini digunakan untuk mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal, di mana setiap kakinya ini memiliki nilai masing-masing. Pada kaki yang pertama ini bernilai 1, kaki yang kedua bernilai 2, kaki ketiga bernilai 4. Seperti pada angka 1 ini, dia mendapatkan kondisi di mana dia berlogika 1 atau high pada kaki pertama yang bernilai 1, maka dia akan dikonversikan menjadi bilangan desimal 1. Begitu pula seterusnya. Nah, selanjutnya komponen N secara umum memiliki prinsip kerja, yaitu jika semua input kedua input pada gerbang N ini diberi logika 1 atau berlogika high, maka dia akan menghasilkan input yang sama, yaitu output yang sama, yaitu berlogika high juga. Nah, selanjutnya yaitu clock. Clock di sini berfungsi sebagai sumber arus listrik yang akan mengalirkan arus listrik ke IC seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu power supply di sini berfungsi untuk memberhentikan saluran arus listrik di pin yang ini, pin PL. Selanjutnya yaitu ground. Ground di sini, ground sendiri memiliki fungsi sebagai mengembalikan arus listrik. Jadi arus listrik yang mengalir dari IC ini akan pada pin kaki ini akan dikembalikan ke IC. Selanjutnya yaitu switch, digunakan untuk mengganti sumber arus listrik. Nah, jadi itu fungsi-fungsi utama
pada komponen jam digital, rangkaian jam digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari rangkaian jam digital yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa detik itu pasti dimulai dari 00 dan yang terakhir adalah 60. Nah, pada rangkaian jam digital ini kita berpikir bagaimana caranya pada saat detik ke-59 dan akan berganti detik ke-60, dia akan mereset menjadi 00. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama yang perlu kita lihat yaitu melihat IC 74192 ini, dan di situ ada pin MR. Nah, pin ini berfungsi sebagai mereset data yang diterima. Nah, jadi pin reset ini harus dikasih logika agar dikasih logika agar dia bisa mereset sesuai yang kita inginkan. Nah, gimana caranya supaya pada saat detik ke-60 dia kembali 00? Nah, untuk melakukan itu kita memerlukan IC 7408 yang merupakan IC dari gerbang logika N. Nah, di sini kedua input pada gerbang logika N disambungkan pada kaki kedua dan kaki ketiga, display 7 segment. Nah, jika tampilan 7 segment berangka 6 nantinya, yaitu binary code-nya adalah pada kaki kedua dan ketiga ini bernilai high, maka input hasil dari ini kaki kedua dan ketiganya bernilai high disalurkan ke IC 7408 yaitu gerbang N. Nah, terus hasil keluarannya dari gerbang N ini disalurkan ke pin MR tadi yang berfungsi sebagai mereset. Nah, kita coba untuk menjalankan jam digitalnya. Ini detiknya sudah berjalan sampai detik ke 55. Sekarang kita jalankan lagi sampai ke detik ke 59 berganti ke detik 60. Apakah dia tetap berlanjut ke detik 60? Coba kita lihat. Nah, ternyata dia berhasil mereset, rangkaian ini berhasil mereset kembali ke 00, dan kemudian hasil dari ini dilanjutkan ke bagian menit, jam bagian menit. Nah, di sini dari mana 7 segment ini mendapatkan aliran arus listrik? Aliran arus yang diterima dari jam bagian detik ini, nah dia mendapatkan 7 segmen ini mendapatkan arus dari sumber yang disambungkan ke IC 74192 pada detik ke 60 ini. Nah, pada bagian MR ini diberi komponen switch yang bisa mengaliri arus listrik dan juga bisa mengganti aliran arus listrik pada berjalannya menit ini. Jadi hasil dari detik ini
mereset dan datanya diterima oleh pin MR, terus dialirkan ke IC bagian menit ini, sehingga bisa menghasilkan output 1 menit seperti ini. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui lagi bahwa menit juga dimulai dari 00 menit sampai 60 menit. Nah, di sini gimana caranya bisa mencapai 60 menit seperti pada detik? Pada saat 59 menit berganti ke 60 menit, dia akan mereset menjadi 00. Nah, itu caranya sama seperti pada detik, yaitu pada kaki kedua dan kaki ketiganya diberi masukan input pada, nah, caranya sama seperti pada bagian detik tadi. Pada saat ini dijalankan, pada saat ini nantinya bernilai 59 menit dan akan berganti ke 60 menit, maka pada kaki kedua dan ketiga ini akan bernilai high pada kedua kakinya. Selanjutnya, kedua nilai high ini nih dimasukkan atau disambungkan ke gerbang N. Nah, nanti N ini akan menghasilkan output. Hasil outputnya disambungkan lagi ke pin reset MR pada IC yang menyambung ke 7 segmen bagian menit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa pada bagian menit ini berfungsi seperti pada bagian detik yang akan mereset pada saat akan berganti ke 60 menit. Kita ganti dulu sumber listriknya, sumber arusnya melalui switch, dan kita jalankan. Nah, coba perhatikan, ini sudah masuk ke menit ke 53. Nanti apakah dia mereset pada menit ke 60? Nah, jawabannya iya. Jadi pada rangkaian menit ini berfungsi dengan benar seperti fungsi pada rangkaian pada menit. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian jam. Sama saja seperti detik dan menit, jam juga memiliki cara kerja yang sama, yaitu dia sama saja seperti cara kerja detik dan menit, jam juga memiliki cara kerja yang sama. Nah, kan jam digital ini menggunakan opsi 24 jam. Jadi dia dimulai dari jam 00, menit 00, dan detik 00. Dan jam nantinya akan berakhir sampai jam ke-24, menit 00, dan detik 00. Nah, gimana caranya supaya jam ini pada saat jam ke-24 dia mereset? Kita coba jalankan terlebih dahulu untuk membuktikan. Nah, ini sudah berjalan ke
jam ke-23. Nah, nantinya pada jam ke-24 dia akan mereset menjadi jam kembali ke 00. Nah, gimana caranya? Nah, pada 7 segmen yang bernilai 3 ini, pada kaki nomor 3 ini dialiri atau disambungkan ke kaki kedua gerbang N. Nah, sedangkan pada 7 segmen yang bernilai 2 ini, pada kaki ketiga ini disambungkan ke kaki gerbang N juga. Nah, nanti hasil dari input gerbang N ini nantinya akan bernilai high pada kedua input ini, hasil outputnya akan disalurkan ke pin reset pada IC. Jadi coba kita lihat nanti pada detik ke-20, pada jam ke-24 dia akan reset menjadi 00. Nah, seperti ini dia akan bernilai 00. Berikutnya saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika salah satu dari semua komponen yang ada di rangkaian jam digital ini tidak ada. Nah, langsung saja sebagai contoh, jika kita tidak menggunakan atau memasukkan gerbang N, IC gerbang N ini dalam rangkaiannya. Sekarang kita coba untuk menghapusnya dan lihat apa yang terjadi pada rangkaiannya. Nah, dapat dilihat bahwa jika kita tidak menggunakan atau tidak mengaplikasikan gerbang N, maka yang terjadi seperti yang dilihat, data yang ada di 7 segmen yang pertama ini tidak dikirim atau tidak diproses oleh 7 segmen yang kedua karena tidak ada penyaluran hasil data yang dilakukan. Nah, jadi seperti ini jadinya, cuma menghitung angka dari 0 sampai 9. Nah, contoh yang kedua, jika kita tidak memasukkan salah satu 7 segmen yang dibutuhkan, maka yang terjadi ya pasti kita tidak bisa mengoperasikan rangkaian ini, karena yang utama dalam rangkaian ini yaitu IC dan juga 7 segmen. Jadi kalau nggak ada keduanya, rangkaian ini tidak jadi. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu jika tidak ada clock di sini. Nah, jika tidak ada clock, maka yang terjadi juga tidak ada sumber yang masuk. Bisa digantikan dengan logic state atau yang lain, itu bisa, tapi pasti tidak akan seotomatis kalau pakai clock ini. Nah, selanjutnya jika tidak menggunakan komponen switch ini, sebenarnya bisa-bisa saja, karena gunanya komponen switch ini hanya menghubungkan antara hasil data dari IC detik ini ke IC menit. Bisa digantikan dengan yang lain, tapi lebih efisien menggunakan switch ini. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.